media lembar balik untuk edukasi, tempat sampah, dan jam. Kemudian memperkenalkan diri. Selamat pagi Ibu, saya Ibu Aliza yang bertugas pada pagi hari ini. Silakan duduk ya Bu ya. Karena Ibu dengan Ibu siapa? Ibu H, umurnya berapa Bu? 36 tahun. 36 tahun. Ini keluhannya apa? Keluhannya kakinya bengkak. Kakinya bengkak ya Bu ya. Ini anak ketiga, belum pernah syukuran ya Bu. Hamilnya 34 minggu. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan konseling atau edukasi pada Ibu, yang mana tujuannya agar Ibu mengetahui tanda-tanda bahaya pada Ibu hamil. Ibu ya, apakah Ibu bersedia? Kemudian mencuci tangan. Sudah mencuci tangan. Kemudian menjaga privasi klien, menutup pintu. Keluhannya apa Bu? Kakinya bengkak. Kakinya bengkak. Apakah Ibu pernah mendengar tentang tanda bahaya Ibu hamil? Baik, saya akan menjelaskan apa itu tanda bahaya pada Ibu hamil ya Bu ya. Tanda bahaya Ibu hamil ini Ibu masuk di trimester 3 ya Bu ya, karena ini masuk 34 minggu. Jadi 32 minggu sampai 42 minggu itu masuk trimester 3 atau trimester akhir. Yang mana tanda-tanda bahayanya itu ada banyak ya Bu ya. Salah satunya adalah preeklamsi ya, atau keracunan kehamilan. Kemudian gerakan janinnya kurang, kemudian pendarahan pada jalan lahir, kemudian tuban pecah dini. Itu 4 tanda bahaya pada trimester ketiga ya Bu ya. Kemudian yang pertama saya akan menjelaskan tentang preeklamsi atau keracunan kehamilan. Ini tanda-tandanya apa? Biasanya kakinya bengkak ya, seperti yang Ibu alami, kaki bengkak, kemudian pandangan matanya kabur, nyeri ulung hati, sakit kepala hebat, kemudian pada muka ada bengkak gitu ya Bu ya, pada muka, pada kaki gitu ya Bu ya, bengkak-bengkak. Itu perlu waspada, takutnya preeklamsi ya. Jadi harus Ibu sudah pernah cek lab belum? Belum pernah cek lab, maupun nanti dicek lab, dicek protein urinnya Ibu ya, apakah positif atau tidak. Tapi di sini tensi Ibu 130/90 ya Bu ya, normal ya. Tapi nanti akan dilakukan pengecekan air kencingnya apakah mengandung protein atau tidak. Apabila mengandung protein positif 1, positif 2, positif 3, itu mengarah ke gejala preeklamsi seperti itu ya Bu ya. Preeklamsi itu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian baik bagi ibu maupun bagi janin yang dikandung. Jadi janin bisa menyebabkan gawat janin dan kematian pada janin gitu ya. Kemudian yang kedua adalah gerakan janin yang kurang. Jadi ibu selama hamil harus mengecek, harus merasakan gerakan janin ya. Apabila janin bergeraknya kurang dari 10 kali per 12 jam, itu merupakan tanda gerakan janin berkurang. Itu harus dikontrol kembali di fasilitas kesehatan untuk dicek apakah bayi masih dalam keadaan baik atau tidak. Karena gerakan janin yang kurang itu menandakan kondisi gawat janin ya, atau bisa jadi kematian janin di dalam rahim atau di dalam perut ibu. Kemudian yang ketiga itu ada pendarahan dari keluar dari bawah ya Bu ya, dari jalan lahir. Itu sangat berbahaya sekali, baik itu pendarahannya yang bercak atau pendarahannya yang langsung banyak. Bisa jadi dari ari-arinya atau plasentanya ya Bu ya, bisa dari plasentanya itu lepas atau plasenta yang menutupi jalan lahir, atau plasenta revia, terus plasenta yang lepas itu solusium placenta ya. Ini sangat berbahaya sekali bagi janin ya Bu ya, karena dapat menyebabkan kematian gawat janin dan kematian pada janin. Tandanya apa? Nyeri perut hebat dan keluar
demam atau pendarahan pada jalan lahir, ada yang disertai nyeri hebat, ada yang tidak disertai nyeri. Itu sama berbahaya ya Bu ya. Mau dia ada sakit perut atau enggak, kalau dia ada pendarahan, itu ibu langsung ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dicek ya Bu ya. Penyebabnya pendarahannya karena apa? Karena bisa menyebabkan kematian dan kelenjaran pada bayi. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah ketuban pecah dini. Jadi ketuban, jadi di dalam bayi itu ada air ketubannya. Di situ kalau misalnya ketuban pecah sebelum waktunya, ya ketuban pecah dini tidak ada rasa mules, kemudian belum waktunya lahir tapi ketubannya sudah pecah, itu merupakan kondisi gawat gitu ya. Karena apa? Karena dapat menyebabkan gawat jadi dan infeksi. Ya, infeksi ini sangat berbahaya sekali. Jadi kalau misalnya ada keluar air-air ya, baunya khas seperti bau amis gitu ya Bu ya, ibu segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dicek. Ya, dicek anus, namanya itu apakah itu merupakan cairan ketuban atau bukan gitu ya, karena khawatir nantinya akan infeksi gitu, atau terjadi gawat janin gitu. Ibu bagaimana, apakah penjelasan saya sudah jelas Bu? Sudah. Jadi tadi saya menjelaskan tentang tanda-tanda bahaya pada ibu hamil ya Bu ya. Ada 4 tadi, preeklamsi, kemudian ketuban pecah dini, gerakan janin yang berkurang, dan juga pendarahan pada jalan lahir. Apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Cukup. Jadi apabila 4 tadi salah satu saja ibu mengalami ya Bu ya, ibu segera ke fasilitas kesehatan terdekat agar dicek lebih lanjut dan akan dilakukan tindakan yang tepat ya Bu ya, karena semakin cepat ditangani akan semakin minim resikonya seperti itu. Baik, kemudian